Halo tes satu. Iya. Mbak. Halo. Oh ya. Hah? MD. Coba mute. Halo. Halo. Kita akan segera mulai pembelajaran. Saya mau mengajak aturan untuk mengambil bagian di tempat duduk yang sudah disediakan. Saudara yang masih di belakang boleh segera ambil bagian di tempat duduk yang sudah disediakan. Sebagai informasi, hari ini adalah family service, so anak-anak tidak ada Sunday school, mohon stay dengan parents-nya. Oke, shalom. Shalom. Berapa banyak yang excited memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Shalom yang di rumah. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kita punya banyak, mungkin berbeda-beda alasan kenapa kita mau meninggikan nama Tuhan. Tetapi satu yang pasti, satu alasan yang sama, karena semua kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah mengalami kasih setia Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Belum semua nih, coba yang sudah mengalami kasih setia Tuhan, katakan haleluya. Saudara, sore hari ini kita mau belajar lagu baru, ya. Lagu baru nanti diajarkan oleh Koko Tony dan gerakannya akan digerakin oleh kakak Gober yang cantik ini. Jadi kita mau sama-sama nyanyinya ikutin Koko Tony, gerakannya ikutin kakak cantik. Oke, siap ya. Coba yang excited boleh bangkit berdiri dari tempat duduk saudara. Kasih senyum yang paling lebar ke kiri dan ke kanan. Ke belakang juga boleh, ke depan apalagi. Oke, semuanya siap, boleh sama-sama belajar ya. Oke, 3, 2, 1. Mana dong itu kasih setia Tuhan. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Coba sekali lagi ya, refnya doang. Oke, sama-sama. Betapa dalam Mana gerakannya? betapa Philip. lebarnya kasih setia. Coba tunjuk kiri, tunjuk kanan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Udah pada bisa kan? Bisa gak? Gampang gak? Bisa ya, bisa. Oke, Koko Sebastian, hit it. Coba kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Tuhan yang baik, kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Ya Tuhan yang setia.
Begitu besar kasih Kau tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselambi besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Amin. Sama-sama. Oh, betapa jalannya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Tiada terselami, tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kami agungkan nama Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Lagi sekali. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Lagi tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 lagi. Sama-sama. Yesus Tuhanku. Siapa yang masih semangat? Amin. Coba bilang ke sebelahnya, kau tak tertandingi. Tak tertandingi. Tuhan kita tak tertandingi maksudnya. Ayo ngomong ke sebelahnya. Tuhan kita tak tertandingi.
Tadi ada kesalahan teknik sedikit ya. Jadi masih semangat ya. Haleluya. Lompatnya lebih tinggi lagi sekarang ya lagu kedua. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Coba katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita ulang lagi dari awal ya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan yang besar. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang percaya tepuk tangannya yang meriah. Amin. Mana tepuk tangannya saudara? Yes. Haleluya. Allah kita hebat. Tak ada yang menandingi dia saudara. Amin. Nama Tuhan. Kita mau sorak-sorak kemenangan hari ini. Amin. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sekali lagi sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yes, haleluya. Haleluya. Saudara, saya boleh undang untuk duduk? 手が叩かと名前入れまいけフィルがお手にテロンを持てぶり Informasi persembahan jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan, juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare Leader masing-masing. Shalom para bapak-bapak, Men's Care bulan ini akan diadakan pada tanggal 15 Oktober, hari Sabtu jam 7 malam. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. Kia whakamanoa tia tātou e te atua, me kia pai tōkau te rātau. Tes. Shalom semuanya. Shalom. Saya cuma mau ngasih info bagi yang ingin memberi, kotak persembahan ada di sebelah tangan kiri saya. Dan ayo kita mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur atas sore hari ini. Kami percaya berkat-Mu, kasih-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu ada di setiap kami ya Tuhan. Bahkan kami percaya janji dan rencana-Mu pasti yang terbaik buat kami ya Tuhan. Amin. Kami ingin memberikan persembahan pada sore hari ini Tuhan, sebagai penyembahan di hadapan-Mu. Mari Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang telah kami beri pada sore hari ini berguna untuk kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau telah membalas setiap pemberian kami dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu hati dan berdoa pengakuan iman rasuli. Mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Saudara, saya mengajak sebelum kita akan terima firman Tuhan, bahkan sebelum firman Tuhan kita akan menerima perjamuan kudus. Mari dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk sejenak kita memikirkan, merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Saudara, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman dari Pak Oto, bagaimana penting untuk kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang mengagumi setiap perbuatannya yang ajaib. Saya percaya semua kita yang hadir di tempat ini, semua kita sudah mengalami perbuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan begitu ajaib menolong kita. Bahkan kalau sampai hari ini kita boleh ada, masuk di ruangan ini bersama bersekutu dengan saudara seiman. Itu adalah anugerah Tuhan. Sampai saat ini kita sudah melewati ujian iman. Mungkin terkadang kita diperhadapkan dengan situasi di mana mendesak kita untuk sepertinya menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita bisa dimampukan oleh Tuhan, diberikan kekuatan ilahi untuk tetap mempertahankan iman kita. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan kuat dan gagah kita.
Mari sore hari ini saya mengajak setiap kita datang dengan hati yang kagum, yang mengagumi Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Kau pribadi yang berbeda Tuhan. Kau agung, Kau mulia, Kau ajaib. Engkau tidak ada duanya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang bisa menandingi kebaikan-Mu. Tidak ada Tuhan yang bisa menandingi perbuatan-Mu yang ajaib di hidup kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bawa hati kita di hadapan Tuhan. Pujian dan penyembahan yang spontan di hadapan Tuhan. Kita mau angkat di hadapan Dia sore hari ini. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Yes, Lord. Mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang ini iman kami Tuhan. Engkau yang akan memerintah atas semua yang di bumi. Mari sambil berdiri kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak, tidak ada pribadi yang layak selain Engkau, anak domba Allah. Dan yang akan Kau berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan, atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, Kau layak, hanya Kau yang duduk di tahta penyembahan kita, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Angkat hati saudara, sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Biar pujian ini keluar dari setiap hati kita, hati yang mengagumi kehebatan Tuhan. Yes Lord.
haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Di hidupku. Mari angkat suara kita. Yes Lord, kau hebat, kau ajaib perbuatanmu. Angkat suara di hadapan Tuhan. Terima penyembahan kami Tuhan. Terima penyembahan kami. Yes Lord Jesus. Kau hebat, kau ajaib, kau luar biasa. Kami kagum padamu, kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Dia Tuhan, Dia di dalam kita. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, yes Lord. Asal tanganmu memegang kami Tuhan, kemanapun kau bawa kami. Yes. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Yes Tuhan. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Terima kasih Tuhan. Ajaib perkasa, yes Lord, perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi terima sembahan kami Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Mari siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus. Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil musik dinyanyikan, kita mau memberikan waktu sejenak buat Tuhan kita.
mau undang segenap kita, saudara-saudara semua. Kita mau memberikan waktu untuk mengucapkan syukur atas segala yang telah Tuhan Yesus perbuat. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita semua. Kita semua yang harusnya binasa, tapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa memperoleh keselamatan itu. Mari kita mau juga memberikan ucapan syukur kepada Tuhan kita atas segala semuanya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berikanlah ucapan syukur selama sebulan ini. Apapun itu, mungkin terhadap kesembuhan, mungkin terhadap promosi pekerjaan, mungkin terhadap apapun yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami masuk ke dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kau yang sucikan ya Bapa, perjamuan kudus ini ya Tuhan. Hapus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Dengan hati yang penuh bersyukur ya Tuhan. Hati sebagai hati hamba ya Tuhan. Bahwa kami tidak layak ya Tuhan untuk bisa datang ke perjamuan kudus ini ya Bapa. Tapi hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Kau yang telah menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mohon ampun ya Bapa untuk segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami juga mau mengampuni ya Tuhan segala kesalahan teman-teman kami, saudara kami semua ya Bapa. Ya Bapa, kami sekarang mau datang ke dalam hadirat-Mu sekali ya Tuhan. Dengan hati yang bersyukur ya Tuhan. Kau yang sucikan perjamuan kudus ini sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mungkin ada yang belum mendapatkan roti dan anggur. Boleh angkat tangan.
persiapkan hati kita sekali lagi menerima perjamuan kudus ini. Karena dengan perjamuan kudus ini kita mau mengingat kematian Yesus di kayu salib. Kita mau mengingat pengorbanannya. Bahwa dia adalah raja segala raja. Tapi karena dia mengasihi kita. Karena dia mencintai kita manusia. Sehingga dia Bapa mau merelakan anaknya yang tunggal. Untuk datang ke dunia ini. Untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Supaya kita yang seharusnya binasa. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Semua dosa. Segala dosa telah ditebusnya di kayu salib. Dan dia telah bangkit. Dia telah menang terhadap kuasa maut. Demikian kita semua diperintahkannya pada hari ini. Setiap perjamuan kudus kita mau mengingat atas segala pengorbanannya. Supaya kita terus bisa berjalan bersama dengan Yesus sampai kedatangannya kedua kali. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab pada waktu malam sebelum dia diserahkan, ia mengadakan perjamuan dengan para muridnya. Ia mengangkat roti ini dan mengucap syukur atasnya dan memecahkan roti ini seraya berkata, inilah tubuhku yang telah kuserahkan pada kalian semua. Makanlah dan peringatlah untuk menjadi peringatan untuk aku. Mari kita dengan penuh ucapan syukur kita mau makan tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian ia juga mengangkat cawan ini. Ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau menerima darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Sekali lagi Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk terus mengingat akan pengorbanan-Mu ya di kayu salib ya Tuhan. Suatu pengorbanan yang bukanlah murah ya Bapa. Ajar kami untuk terus menghargai ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan menyia-nyiakan keselamatan ini ya Bapa. Ajar kami terus ya Tuhan untuk mau terus hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ya Tuhan. Kekhawatiran kami, masalah kami ya Tuhan. Kau yang telah bayar lunas ya Bapak di kayu salib ya Tuhan. Segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Penderitaan kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebentar kami masuk ke dalam firman-Mu ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa mendengar firman ini dengan baik ya Tuhan. Kau yang pakai jack ya Tuhan. Pakai bibir mulutnya ya Tuhan. Apapun yang telah Dia persiapkan ya Tuhan. Kau yang telah memberikan hikmat atasnya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan sekali lagi. Biarlah firman ini ya Tuhan seperti pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Silakan Jack. Shalom semuanya. Apa kabar ICF Wellington? Amin. Kita beri tepuk tangan untuk tim present worship-nya pada hari ini luar biasa. Gak terasa kita udah masuk bulan yang baru di bulan Oktober. Ada yang tahu tema kita bulan ini? Oh, sudah dari luar. Branching out. Apa sih branching out? Saya juga nggak tahu. Saya tanya Pastor Simon. Thank you, Philip. Branching out itu apa ya? Jadi kalau nggak salah dalam siapa yang suka berkebun? Nggak ada yang suka berkebun ya? Berarti sama semua. Saya juga nggak suka berkebun. Yang suka berkebun tuh jadi branching out tuh jadi bagaimana batang-batang pohon itu bisa bercabang. Kalau pohon itu subur, pohon itu berbuah banyak, itu pohon itu bercabang-cabang. Kurang lebih kalau di Indonesia itu pohon beringin. Pohon beringin itu cabangnya banyak sekali ya. Teduh sekali gitu di bawah pohon beringin. Ada yang pernah tidur siang di bawah pohon beringin? Saya belum pernah. Itu enak sekali katanya itu pohon beringin itu di bawahnya itu kalau tidur siang tuh anginnya tuh benar-benar sejuk. Udara oksigennya yang keluar tuh banyak sekali.
Jadi kita mau belajar bagaimana sharing saya pada malam hari ini berbicara tentang bekerja, berbuah, dan melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa mau bekerja kita bekerja normal di dunia kehidupan kita bekerja. Bagaimana kalau setelah kita bekerja kita bisa berbuah, dan bagaimana kita harus melayani Tuhan secara bersama-sama. Bekerja, berbuah, dan melayani Tuhan. Ada yang mau kadang-kadang bekerja dan berbuah, tapi nggak mau melayani Tuhan. Ada yang mau melayani Tuhan doang, tapi nggak mau bekerja. Ada satu lagi nih, ada yang mau berbuah doang, tapi nggak mau bekerja dan nggak mau melayani Tuhan. Tapi buahnya aja dia mau berbuah terus, dia pengen berbuah, tapi mereka nggak bekerja, nggak kerja dari pagi sampai sore, dan dia juga tidak melayani Tuhan. Tapi kita mau belajar sama-sama hari ini, bagaimana kita mau bekerja, berbuah, dan melayani Tuhan. Kita sama-sama buka Yohanes 15. Perikop pada sore ini kita baca ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya baca ayat yang ganjil, saya minta jemaat FGF bantu saya untuk membaca yang genap. Kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang kelima kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa-apa. Kita sering sekali baca tentang perumpamaan ini tentang pokok anggur. Mungkin dari kita Sunday School sampai sekarang kita sudah sering kali mendengar cerita tentang Yohanes 15 ini. Tuhan Yesus selalu memakai perumpamaan yang sederhana agar saudara dan saya dapat mengerti apa makna dan isi Alkitab dalam kehidupan saudara dan saya. Apa saja yang kita dapat pelajari dari perikop ini, kurang lebih ada beberapa poin yang saya coba sharing pada malam hari ini. Yang pertama adalah buah ada bukan untuk dinikmati oleh pohonnya, melainkan dinikmati orang lain. Benar ya? Buah itu ada bukan untuk dinikmati oleh pohonnya, tapi untuk dinikmati orang lain. Kayak pohon mangga, mangganya nggak bisa dinikmati sama pohonnya. Yang nikmatin orang lain. Siapa yang suka mangga? Banyak ya. Atau pohon apel, pohon jeruk juga sama seperti itu. Mereka berbuah supaya bisa dinikmatin orang-orang lain. Dia nggak bisa menikmati buah yang dia buat. Hidup yang menghasilkan buah adalah hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Bukan dilihat dari apa yang kita bisa berikan, melainkan bagaimana prosesnya sampai kita bisa membuat menjadi berkat. Kita buka yang di ayat yang kedua, bisa bantu dibuka. Di ayat yang kedua di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita nggak berbuah, kita dipotong. Tapi ketika kita berbuah, kita juga dibersihin sama Tuhan. Kita dibersihin supaya apa? Kita terus berbuah lebat, berbuah banyak. Kita yang sudah berbuah di dalam Tuhan juga kadang-kadang kita harus menerima diproses oleh kasih Tuhan. Kita yang sudah berbuah di dalam Tuhan, karena kita harus menerima hidup ini diproses terus sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tuh mau sayang sama saudara dan saya supaya kita terus bisa berbuah dan berbuah terus. Dan kadang-kadang kalau kita udah berbuah, kita gak bisa nikmati buahnya. Tapi orang bisa melihat buahnya. Kita sebagai pohonnya kita gak bisa menikmati buahnya, tapi orang lain bisa melihat buahnya. Kita ini berbuah kadang-kadang supaya menjadi berkat buat orang lain. Itu penting sekali bagaimana kita mau
dekat dengan Tuhan supaya bukan kita cuma diberkati aja, tapi kita cuma memberikan berkat buat orang lain. Siapa yang mau berbuah lebat? Oh, nggak terlalu banyak di sini ya, cuma 3 orang. Saya ulang sekali pertanyaannya, siapa yang mau berbuah lebat? Haleluya, hampir satu gereja sekarang mau berbuah lebat. Saya yakin kita semua memberkati orang lain, kita rindu untuk memberkati orang lain. Bukan hanya kita mau diberkati, tapi kita mau rindu untuk memberkati orang lain. Bagaimana caranya? Ya kita harus berbuah. Kita harus bekerja dan melayani Tuhan. Kalau kita nggak bekerja, kita tidak mendapatkan penghasilan, kita nggak bisa memberikan buat orang lain. Itulah pentingnya kenapa kita harus bekerja, berbuah, dan melayani Tuhan secara bersama-sama. Di Matius 7 ayat 17 berkata, sebentar ya. Buah ada bukan untuk dinikmati oleh pohon, melainkan untuk dinikmati orang-orang lain. Ulang sekali lagi ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah juga pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itulah pentingnya kenapa kita mengenal buah dari pohonnya. Ya kita sama-sama biar nggak ngantuk ya. Ini pohon apa? Mangga ya. Kita nggak tahu tuh pohon mangga sebelumnya, kecuali kalau kita ngeliat buahnya buah mangga, baru kita tahu tuh pohon mangga. Benar ya? Ini? Pinter ya semua ya kalian ya. Hebat loh. Katanya tadi nggak suka bercocok tanam. Tapi ketika yang lihat buahnya, kalian tahu itu pohon apa? Terakhir. Yes. Plum ya. Tomat gondol. Terakhir nih. Oh, ini dah. Dari pohonnya kita udah tahu nih buah apa nih. Dari buahnya ya. Bangun, berarti Jimmy bangun loh. Yes. Dari buahnya kita tahu itu pohonnya apa. Kalau nggak ada buahnya kita nggak tahu itu pohon durian, bener gak? Kalau nggak ada buahnya kita nggak tahu itu pohon apel dan pohon-pohon yang lain. Tapi ketika kita udah berbuah, kita tahu itu pohon apa. Poin yang kedua adalah berbicara untuk berbuah, sebuah ranting tidak perlu bersusah payah. Pengertian di Yohanes 15 ini untuk berbuah, sebuah ranting tidak perlu bersusah payah. Yohanes 15 ini asalkan ranting ini attach sama pokok anggur. Itu penting sekali. Kalau ranting ini enggak connect sama pohon anggur, sama batang anggur, ini buah ranting ini akan enggak bisa berbuah. Tapi kalau kita connect sama batang anggur ataupun batang pohon yang lain, kita bisa berbuah lebat. Karena kita bisa mendapatkan nutrisi, protein dan air dan lain sebagainya dari batang anggur itu. Dari batang pohon itu. Ranting nggak usah bersusah payah, dari pohon induknya itu udah kasih langsung secara otomatis ke ranting-ranting. Dan ranting-ranting ini mendapatkan volume yang sama. Kalau kita lihat lagi tadi, semua ranting-ranting ini mendapatkan nutrisi air yang sama. Nggak ada yang sebelah kanan nutrisinya lebih kecil, yang sebelah kiri lebih banyak, nggak ada. Tapi pohon ini mengasih nutrisi, oksigen dan lain sebagainya sama ke semua ranting-rantingnya. Sehingga kita ada kesempatan untuk berbuah. Kita hanya perlu tersambung dengan batang pokok pohon. Sebab selama kita tersambung, kita mendapatkan mineral dari pohon itu.
Selama kita di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan yang kita perlukan supaya kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Yang kita perlukan ya, bukan apa yang kita butuhkan. Selama kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan apa yang kita perlukan, bukan yang kita mau ataupun kita inginkan. Tuhan udah kasih secara gratis tuh. Nutrisi, protein, oksigen, buat ranting-ranting supaya kita berbuah. Pertanyaannya adalah kenapa kita sudah di dalam Tuhan, tapi belum diberkati karena kita punya tujuan dalam mengelola berkat Tuhan. Saya ulang sekali lagi, mengapa kita sudah di dalam Tuhan tapi kita belum diberkati, kita belum berbuah. Berbuah lebat, berbuah banyak. Jawabannya adalah kita punya tujuan dalam mengelola berkat Tuhan. Jangan lupa penting sekali bagaimana kita mau kelola berkat yang Tuhan dah kasih kepada saudara dan saya. Berkat ini bisa menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan anak-anak dan lain sebagainya. Atau berkat ini bisa menjadi kutuk, menjadi beban, menjadi masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Penting sekali kita bagaimana bijaksana dalam mengelola berkat Tuhan. Jangan sampai berkat ini menjadi masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Poin yang ketiga, bicara tentang berbuah merupakan gambaran dari orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, otomatis kita akan berbuah. Dan Tuhan juga mau kita berbuah lebat, supaya kita bisa memberkati orang lain. Tuhan mau kita berbuah banyak supaya kita juga bisa memberkati orang lain. Jangan kita udah berbuah banyak tapi kita mau tahan berkat yang udah Tuhan kasih. Ada orang butuh bantuan, kita belaga gak bisa ngelihat. Atau belaga gak dengar, atau belaga gak tahu kalau dia lagi butuh bantuan. Ada orang perlu sesuatu tapi kita berusaha untuk melihat keadaan seperti itu. Diam-diam aja, belaga gak tahu aja. Kita mau tahan berkat yang, ini berkat, contohnya ini berkat saya bukan berkat dia. No, kalau kita sudah berkati Tuhan, kita mau berkat ini dibagi untuk memberkati orang lain juga. Saya mau gambar pohon, jangan ketawa ya. Saya nggak bisa gambar, tapi saya mau mencoba menggambar. Kurang lebih ini pohon, maksudnya daun-daunnya ya. Ini batang-batangnya. Nah kurang lebih ini buah-buahnya di sekitar sini. Ini buah ya, bukan ular bulu. Kurang lebih itu buah ya, bukan ular bulu. Berbuah merupakan gambaran dari orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan karena untuk berbuah banyak bukanlah hal mudah. Seorang sekali untuk berbuah banyak itu bukan hal yang mudah. Bayangkan kalau misalkan ini ranting itu, ini misalkan nih, ini saudara dan saya. Ketika kita melihat, ini buah-buahnya yang kita dapat, lumayan banyak buahnya. Tapi dalam satu pohon ini kita melihat ke sebelah. Ke sebelah ini sama rantingnya, sama nebengnya di pokok anggur. Tapi ini gak berbuah. Kita kadang cemburu itu kenapa sih gak berbuah-berbuah, enak dong dia ringan. Rantingnya tuh gak menahan buah-buah. Kalau semakin buahnya banyak, rantingnya semakin berat gak? Berat ya? Jangan kita pikir semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita berbuah, semakin ringan. No, tapi kita sudah semakin diberkati Tuhan, semakin mendapat berkat, berbuah-buah, ini ranting kita semakin berat. Kadang-kadang kita lihat, ini kenapa ini kok enak banget nih, udah nebeng sama si pokok anggur. Kok gak dapat apa-apa, enak banget dia ringan,
nggak merasakan apa-apa. Sementara kita berat-beratnya itu kita semua yang nanggung. Berbuah itu berarti kita menanggung beban juga. Berbuah itu berarti kondisi rantingnya itu kurang lebih semakin merunduk dibandingkan orang ranting yang tidak berbuah. Biasanya langsung ke atas saja terbang, ke atas saja. Tapi ketika kita berbuah, kemungkinan besar tuh ranting itu akan turun ke bawah. Di Yohanes 15 ini menggambarkan bahwa semakin kita diberkati Tuhan, kita harus bisa lebih rendah hati. Semakin kita diberkati Tuhan luar biasa, semakin kita berbuah, semakin kita mau rendah hati. Semakin kita mau untuk bisa memberkati orang lain. Terima kasih Philip. Saya kesini lagi sekarang ya. Nggak bercanda. Semakin kita, contoh nih ya buah ya. Tuh, semakin buahnya banyak, semakin tuh pohon itu batangnya turun ke bawah. Penting sekali kita bisa mengerti dan melihat bahwa ketika kita sudah dewasa, kita harus bisa bagaimana mengelola berkat yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Penting sekali bagaimana kita bisa melihat bahwa berkat ataupun buah yang Tuhan kasih ini bisa kita berikan buat orang lain. Jangan cuma kita tahan di dalam satu dahan itu sendiri. Lama-lama kita gak kuat nahan buahnya. Dan kita jatuh. Juga kadang-kadang kalau kita lihat di pohon-pohon itu kadang-kadang buah-buahnya sudah dicuri sama burung-burung ya. Kadang lihat ya. Kalau nggak diambil atau nggak dikasih ke orang, buah yang kita punya tuh dimakan burung dan lain sebagainya. Percuma kita udah berusaha menanam, memproses tumbuhan ini dari benih sampai tumbuh dewasa. Ketika dia berbuah kita nggak kasih ke orang lain, makanannya buahnya dimakan burung dan lain sebagainya. Yohanes 10 juga berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dalam hal apa? Buah-buah itu. Kalau kita nggak bisa memberkati ataupun bisa menjaga buah-buah yang kita punya, iblis yang mencurinya. Dan kita akan dibinasakan. Kita akan terbuai dengan buah yang kita punya. Padahal buah itu semuanya dari Tuhan. Dari pokok anggur. Seorang sebagai batang gak bisa berbuah sendiri kalau dia gak attach di pokok anggurnya. Demikianlah kalau kita menghasilkan banyak buah, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Makin sukses seseorang makin dia harus mencintai Tuhan Yesus dan bukan malah menjauhi Tuhan Yesus. Dulu, saya ilustrasi dulu kalau misalkan gaji masih $1.000 gitu per minggu ya. Ngasih perpuluhan $100 tuh kayaknya biasa aja gitu. Diberkati, semakin pintar, promosi, gaji naik lagi seminggu dapat misalkan 5.000. Mau kasih persembahan sama Tuhan 10% berarti 500. Udah mulai hitung-hitungan nih. 500 gede juga lo kasih ke gereja tiap minggu. Dia pintar, diberkati lagi sama Tuhan, berbuah banyak, dipromosi, gaji lagi tiba-tiba gajinya naik jadi 1 miliar gitu setahun. Baru kepikiran 100.000 kasih per bulan setiap tahun berat juga loh. Kalau hitungan angka-angka seperti itu yang kita mau kasih ke Tuhan, kita gak bisa nikmati buah yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya. Kita hanya melihat kalkulasi dari pikiran kita. Kalau gaji udah semakin banyak, kadang-kadang kebutuhan semakin banyak. Cicilan semakin banyak dan lain sebagainya. Tiap gajian semua disisihkan dulu. Dulu waktu gaji masih kecil, langsung tuh 10% buat Tuhan. 90% baru kehidupan sehari-hari. Tapi kalau gaji udah banyak kadang-kadang kebutuhan-kebutuhan premier, yang lain-lainnya terus usaha dipenuhin dulu, baru sisanya ntar buat Tuhan. Itulah bagaimana kita nggak bijaksana dalam mengelola buah yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Itu penting sekali bagaimana kita mau kasih
yang terbaik buat Tuhan. Itulah penting sekali bagaimana kita mau berusaha, semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin kita mau berikan juga yang terbaik buat Tuhan. Saya ada satu kesaksian, mungkin saya sudah pernah kesaksian juga di gereja ini. Waktu dulu saya kerja di Cook Island, baru datang. Cook Island itu kecil, tapi di pulau itu ada 8 gereja. Jadi saya nggak tahu, nanya-nanya gitu saya mau gereja kemana ya. Datangnya hari Kamis, saya berusaha hari Minggu tuh pengen ke gereja. Karena saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada tuh gereja di dekat sini nggak terlalu jauh kok. Gerejanya kecil tapi dia ada musiknya. Saya nyarinya yang ada kayak gospel gitu, jadi ada musiknya. Oh ada di situ ada musiknya. Oke, saya datang, gerejanya kecil. Itu bukan gereja sih, kalau kita mulai itu gerejanya kayak garasi rumah orang. Garasi rumah, kursinya juga kursi kayu, biasa aja. Yang datang juga ada yang baru pulang dari mancing, datang. Di pulau gitu ada yang masih pakai celana pendek datang ke gereja. Benar-benar yang penting, tapi saya lihat kerinduan mereka untuk datang memuji muliakan Tuhan. Suatu saat datanglah yang namanya persembahan. Saya baru datang di pulau itu, biasa kalau kita misalkan dari Indonesia ke luar negeri, saya nggak tahu nih di Cook Island mata uangnya apa. Jadi saya waktu itu nukernya USD, US dollar. Di dompet saya ada US dollar, $100 sama cebanan lecek 10 ribuan lecek di dompet nih. Pas persembahan, inilah iman saya diuji sama Tuhan. Tahu ya kalau misalkan nukerin uang $100 tuh di Indonesia tuh USD-nya tuh rapi, licin, nggak ada lecetnya, nggak ada lekukannya, benar ya. Kalau yang ke money changer tuh USD benar-benar rapih gitu. Nggak ada lekukannya, rata sekali, mulus semuanya. Yang satu cebanan lecek, yang satu $100. Pas persembahan, saya bingung nih, mau kasih yang mana. Sementara saya belum kerja, saya baru datang Kamis. Saya baru kerjanya tuh hari Jumat, jadi gajian saya nanti Jumat depan. Saya belum gajian waktu itu. Tapi saya berusaha mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya kasih yang $100 USD. Dalam artian saya mau berusaha, saya nggak tahu nih saya apakah ini emang jawaban Tuhan, tapi pas saya lihat dompet cuma ada 2 pilihan tuh, mau kasih cebanan. Saya kasih cebanan juga orang nggak ngerti gitu ya. Ini 10 ribu besar juga mungkin ya buat mereka, padahal itu cuma $1 something. Sementara satu lagi $100. Saya kasih $100 ke persembahan. Puji Tuhan, saya ngasih benar di firman Tuhan, kasihlah menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau paksaan. Saya gak ada paksaan sama sekali. Saya kasih $100 itu. Dan saya percaya $100 yang saya kasih waktu itu bisa memberkati saya sampai saat ini. $100 yang saya kasih di persembahan saat itu bisa memberkati saya dan istri saya sampai saat ini. Kalau dari hitung-hitungannya luar biasa. Saya cuma kasih $100 tapi sekarang Tuhan kasih saya gak kehitung jumlahnya. Dari kesehatan, dari anak-anak, dari istri dan lain sebagainya, luar biasa. Itu lebih dari $100. Itu penting sekali bagaimana kita berusaha belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semakin kita diberkati, semakin kita berbuat, semakin kita mau memberkati orang lain. Saya mau belajar bagaimana memberkati gereja itu saat itu. Poin yang keempat, yang terakhir. Tujuan berbuah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini penting sekali. Kenapa tujuan kita berbuah untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja. Bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya kepintaran saudara dan saya, atau supaya kita dipuji-puji. Atau pencitraan dan lain sebagainya. Tapi tujuan kita berbuah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang ingin menjadi orang Kristen yang diberkati dan berbuah? Siapa yang ingin menjadi orang Kristen yang diberkati dan berbuah? Nggak semuanya lagi ya, saya ulang sekali lagi ya. Siapa yang mau menjadi orang Kristen yang diberkati dan berbuah? Amin. Saya percaya kita semua bisa menjadi orang Kristen yang diberkati, berbuah, dan bekerja melayani Tuhan.
Saya ilustrasi sekali lagi, tadi pagi saya nonton bola. Arsenal melawan Tottenham Hotspur. Ini derby North London paling panas untuk saat ini. Karena Arsenal lagi di top table. Tottenham Hotspur juga di peringkat kelima atau keenam deh. Tapi ini musuh bebuyutan. Intinya ada dua hal yang saya mau kasih gambaran. Bagaimana kita mau dalam nonton bola ya. Yang pertama, apakah kita mau menjadi pemain bola itu yang bisa mengatur irama permainan, atau kita jadi penonton bola. Yang dalam artian tembak gitu ya nggak bisa gitu misalkan. Atau banyak komentator Indonesia ya yang benar-benar kayak yang paling pinter aja gitu. Passing gitu aja nggak bisa gitu. Atau kita mau jadi penonton atau kita mau menjadi benar-benar pemain sepak bola untuk bisa menentukan skor di akhir final game. Itulah pentingnya saudara dan saya bagaimana kita ini mau menjadi pemain sepak bola atau kita hanya penonton sepak bola. Sama halnya dalam melayani Tuhan. Apakah kita hanya mau menjadi penonton atau kita mau terus bergerak untuk bisa menjadi aktif sebagai pelayan Tuhan. Bekerja, berbuah, dan melayani Tuhan. Itu penting sekali. Jangan cuma kita menjadi penonton aja. Tembak dong penalti gitu aja gak bisa. Contoh misalkan. Tapi kalau kita sudah menjadi pemain bola, kita bisa menjadi andil. Kita bisa menentukan suatu kemenangan dalam satu buah tim. Penting sekali bagaimana dalam melayani Tuhan kita bukan hanya menjadi penonton. Penonton orang yang melayani Tuhan. Tapi kita mau terus terjun untuk bisa menjadi pemain. Pemain bola ataupun pemain yang bisa terus membawa pelayanan ini terus maju bersama-sama. Saya sangat terberkati gitu ya kalau misalkan datang pagian gitu jam 2 tiap hari Minggu, jam 2 siang, lihat tim praise and worship, latihan. Dan itu gak gampang, benar ya tim praise and worship itu gak gampang ya. Saya aja yang gak ngerti musik aja itu bilangnya gampang, gak gampang sama sekali, susah loh latihan. Ada gagalnya, ada yang suaranya gak ketemu dan lain sebagainya. Tapi mereka mau belajar untuk menjadi pemain. Menjadi andil supaya praise and worship ini bisa berjalan dengan baik. Ada yang gagal itu normal. Tapi mereka mau tetap menjadi pemain yang baik supaya kita bisa maju sama-sama dalam pujian penyembahan bersama Tuhan. Kita bisa sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka tim worship ini berusaha untuk membawa jemaat selalu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka gak perlu dipuja-puja, mereka gak perlu dipuji, enggak. Mereka mau memberikan buahnya supaya kita bisa makan sama-sama di hari Minggu. Dan juga pelayan-pelayan yang lain. Supaya mereka bisa memberikan yang terbaik, berbuah supaya kita bisa sama-sama menikmati buahnya. Tujuan berbuah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuncinya adalah bekerja dan lakukan pekerjaan itu dengan baik. Kita buka di Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan mau loh kita berbuah banyak sesuai firman Tuhan. Kalau Tuhan mau kita berbuah banyak, Tuhan pasti bisa sebagai pokok anggur, Tuhan pasti bisa mengasih nutrisi yang luar biasa buat ranting-rantingnya, buat saudara dan saya. Karena Tuhan mau kita untuk berbuah banyak, gak berbuah cuma satu, tapi berbuah banyak, supaya buahnya bisa dinikmati orang lain. Ayat yang terakhir di Kolose 3 ayat 23, berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Penting sekali apapun yang kita kerjakan, bekerja, berbuat dan melayani Tuhan itu kita lakukannya untuk Tuhan, bukan buat orang lain, bukan buat bos, bukan kita bekerja ini untuk anak istri, no. Kita ini bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tumbuhkanlah rasa sukacita dan penuh ucapan syukur atas pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Supaya kita bisa berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kita. Sama undurkan kepala. Saya undang tim presentasi ke depan. Tuhan Yesus, Bapa yang surga, terima kasih ya Tuhan. Kau baik dalam kehidupan kami. Kau jaga dan pelihara kami pada saat ini ya Tuhan. Kau luar biasa ya Tuhan. Kau adalah pokok anggur dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, izinkan kami ya Tuhan untuk bisa melekat dengan Engkau lebih lagi ya Bapa. Supaya kami bisa menikmati dan merasakan kehadiran Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan supaya kami semua di sini bisa berbuah ya Bapa. Dan kami, ketika kami berbuah ya Tuhan, kami mau belajar untuk memberkati orang lain ya Tuhan. Bukan kami mau tanam, kami mau simpan buah yang kami punya ya Bapa. Tapi kami mau belajar, ketika kami sudah berbuah lebat ya Tuhan, kami bisa belajar untuk memberkati orang-orang yang di sekitar kami. Supaya bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidup, Mari sambil bangkit berdiri kita nyanyikan pujian ini. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuat. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa, perbuatan. Sing haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
Sungguh perbuatan-Mu hebat ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dengan tema yang baru ya Tuhan, branching out ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Untuk bisa menjadi berkat ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah kami terus bisa bertumbuh ya Tuhan. Amin. Seperti pohon yang dimulai dari tunas kecil ya Tuhan, kami bisa bertumbuh menjadi besar ya Tuhan, bertambah besar ya Tuhan, sehingga kami bisa memiliki branch di mana-mana ya Tuhan. Kami bisa menghasilkan buah ya Tuhan yang bisa dinikmati oleh banyak orang ya Tuhan. Kami bisa menjadi berkat ya Tuhan, perpanjangan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan, baik itu di marketplace ya Tuhan, di dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami ya Tuhan, dalam usaha kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami bisa menjadi berkat ya Tuhan untuk orang banyak ya Tuhan. Sehingga orang banyak bisa melihat ya Tuhan, dari buahnya kita dikenal bahwa kita adalah anak Tuhan. Dari perbuatan kita ya Bapa, dari tingkah laku kita ya Tuhan, kita dikenal sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Kalau kami bisa bersama-sama lagi Tuhan berkumpul mendengarkan firman ya Tuhan. Mari kita berterima berkat daripada Tuhan. Jika pada hari ini Kau telah mendengar firman yang disampaikan dan dengan setia melakukan firman-Nya, maka Tuhan akan memberkati engkau diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, yakni di atas segala lumbungmu, segala usahamu, segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun, engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajar kami, agar kami bisa terus bisa menjadi perpanjangan berkat-Mu di dalam kota Wellington ini Tuhan. Biar kami bisa menjadi terang dalam garam dunia ya Tuhan. Untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, di kota ini ya Bapak. Berkatilah kota ini terus ya Tuhan, berkatilah pemerintahannya, Prime Minister Jacinda, dari paling atas juga, dari sampai bawah ya Tuhan. The counselors ya Tuhan semuanya. Biarlah hikmat-Mu turun atas mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus jaga juga ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat terus kepada Pak Presiden Jokowi dan juga permintaan yang paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk teman kami, saudara kami ya Tuhan. Orang percaya hamba Tuhan itu Engkau yang terus berikan perlindungan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk fellowship kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan yang akan kami makan ya Bapa, Engkau yang berkati supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapa. Berkati fellowship kami sekali lagi biar menjadi fruitful ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday.